Minasama, konnichiwa. Watashi wa Santi desu. Yoroshiku onegaishimasu. Ima, moう10年間ぐらいアメリカに住んでいます。Oke, teman-teman, saya itu sebetulnya lagi kangen pengen ngomong bahasa Jepang. Jadi nggak tahu kenapa saya pengen bikin konten tentang Jepang atau negara Jepang. Teman-teman, kali ini saya ingin cerita tentang bahasa Jepang dan pengalaman saya pernah tinggal di Jepang. Jadi begini teman-teman, saya tuh punya pengalaman tinggal di Jepang selama 1 tahun lebih. Yang full 1 tahun itu pada waktu mengambil penelitian untuk S2, tapi saya nggak selesai, jadi saya ngambil penelitiannya aja. Jadi program Kenkyu di Sujitsu Daigaku di kota Okayama, Okayamashi, Okayama Ken, gitu ya. Kemudian pengalaman yang lain, masa yang lain adalah tahun 2008. Oh ya, waktu Kenkyu di Okayama itu Niseng Nichinen Kara Niseng Ninen Made 2001 sampai 2002. Kemudian saya coba sedikit pakai bahasa Jepang ya sambil nginget-inget ya, udah nggak pernah dipakai soalnya. 次はね、2回目はその時に2006年に浦和で日本語教育国際日本語教師プログラム短期プログラムkarena itu bener nggak ya, nggak tahu. Pokoknya tahun 2006 di kota Urawa, tepatnya di Kita Urawa, saya mendapatkan program pelatihan pengajar asing bahasa Jepang. Jadi summer program, jadi sekitar 3 bulanan gitu ya, program musim panas. Itu 2006. Kemudian ada lagi kesempatan tahun 2008 di Tochigi. Kalau itu hanya semacam short kayak Kengaku gitu, kayak apa ya, visiting perusahaan, menjadi penerjemah. Oke, jadi ada 3 kali kesempatan. Selebihnya mungkin visit, pulang, pergi gitu pada masa kuliah. Ya itu aja. Jadi itu dulu, itu pembukaannya ya. Pengalaman yang pernah saya dapatkan tinggal di Jepang. Nah, dalam video ini saya pengen cerita adalah pengalaman-pengalaman yang berkesan pada waktu saya tinggal di sana. Oke, salah satunya pengalaman yang berkesan dan menurut saya itu ya mungkin memalukan dan mengagetkan. Tapi sebetulnya ini pengalamannya ini seru banget. Jadi kayak gini. Pada waktu itu saya harus naik bis ya dari tempat Apato saya ada keperluan ke mau apa ya, mendatangi perkumpulan teman-teman sesama Ryugakse, sesama teman-teman mahasiswa Indonesia, tapi ada di tempatnya tuh ada di pinggiran kota. Jadi saya harus naik bis. Nah, waktu itu ya, kalau seperti kalian tahu ya, andalan kita tuh orang Jepang tuh, bukan orang Jepang, andalan kita ya, terutama biasanya mahasiswa, mau itu orang kebanyakan, andalan kita di sana itu pakai kendaraannya adalah sepeda, termasuk saya kan naik sepeda ya. Jadi waktu itu tuh saya naik bis, terus ya sepeda kita titipkan di penitipan, naik bis sampai ke stasiun berikutnya, karena ternyata rutenya tuh harus ganti bis gitu, harus ganti bis satu lagi. Nah, pada waktu saya sampai di halte yang berikutnya itu ternyata saya cocokkan dengan alamat yang diberikan teman-teman itu. Lah, kok nggak
nggak sama, bukan halte yang dimaksud gitu, bukan halte untuk pemberangkatan bis berikutnya. Waduh, saya kan sadar, jadi kan saya sadar pasti ini aku salah, pasti ini salah bis, ini aku salah jurusan. Aduh, daripada masalah kan, daripada jadi masalah, akhirnya saya beranikan diri, saya ngomong ke pak supirnya gitu. Pak supirnya kan masih di, ya biasa kan kalau bis di halte itu kan supirnya duduk nunggu penumpang naik turun gitu kan. Nah, saya mau turun tapi saya mau yakinin dulu. Terus saya ngomong pakai bahasa Jepang tentu saja, tapi karena saya itu masih baru, mungkin bahasa Jepang saya juga terbata-bata ya, meskipun saya bisa bahasa Jepang karena saya kan pergi ke Jepang. Saya di Jepang itu penelitian untuk bahasa Jepang gitu, jadi saya tuh mahasiswa jurusan Japanese language gitu, jadi saya tuh bisa ngomong, cuman ya itu kedengarannya mungkin masih aneh pasti ya, dan apalagi itu baru pertama kali saya naik bis, salah lagi. Terus saya tanya ke supirnya, Pak, bener nggak ini jurusan yang nantinya bakal ke ini, ke tempat tujuan saya ini gitu kan, di halte itu kok halte yang kesekian kita berhenti di situ kok nggak menunjukkan halte yang sama yang dimaksud. Lah si pak supirnya gini, wah oke. Ya, mungkin bahasa kita gini, wah ini kayaknya ini kamu salah gitu. Terus saya bilang oke, kalau salah ya udah, makasih. Terus saya udah mau turun gitu ya, lagi mau nyiapin ini tasku mau turun, tiba-tiba pak supirnya itu teriak kayak gini, get out, get out, get out. Terus aku shock dong dan malu kan, karena di dalam bis kan ya ada penumpang lain. Waduh, salahku apa ya? Apa karena nggak boleh nanya-nanya ke supir, kok dibentak-bentak kayak gitu ya? Iya, saya juga mau turun, saya juga tahu saya tuh salah bis, tapi nggak gitu juga kali, dibentak-bentak get out, pakai teriak-teriak lagi. Oh my god, malu banget ya. Terus ya udah saya turun ya, ngambil tas turun, terus sambil celingak-celinguk lihat jurusan kan, nyamain jurusan yang ada di banner itu, apa, papan pengumuman. Pak supirnya itu tadi udah serem aja ya, dia udah dimarah-marahin di dalam bis juga. Pak supirnya itu malah tangannya gini, terus ngomong gini, kam. Loh, apalagi nih, ternyata pak supirnya itu kam sambil tangannya nunjuk ke bis lain yang di depan bis dia, ada bis lagi yang udah dateng gitu. Terus kam. Terus ya dia dengan semangat kayak gitu, kayak maksa gitu, ya udah saya ikuti kam ya, berarti ngikut dia. Terus dia ngomong itu sama supirnya, ngomong apa, terus dia bilang kore, pokoknya nunjuk bis itu. Terus akhirnya saya bilang, oh iya, oke, arigatou gozaimasu, saya bilang kayak gitu. Terus alright kayak gitu, pokoknya ngomong bahasa Inggrisnya, orang Jepang tahu sendiri. Saya naik di bis itu, terus supirnya tadi nunduk kayak gini. Oke, saya bilang oh arigato gitu. Terus supirnya ngomong, ini tujuanmu ini ya? Saya bilang hai so des, saya bilang gitu kan. Terus cuma di dalam bis itu saya jadi batin gini, oh rupanya pak supir yang tadi itu tuh bukannya marah, dia itu ngerti karena saya itu gaijin, artinya orang asing dengan bahasa Jepang yang terbata-bata. Dia itu nggak mau ngomong ke saya pakai bahasa Jepang, tapi dia ngomong pakai bahasa Inggris. Dan Anda maklum teman-teman, orang Jepang itu kan bahasa Inggrisnya kan minimalis banget ya. Maaf ya, maksudnya saya bukan menghina ya, orang Jepang yang bahasa Inggrisnya bagus juga banyak. Saya juga bahasa Inggrisnya juga nggak bagus waktu itu. Jadi dia itu kepingin ngasih tahu saya, kamu cepet keluar, itu bis yang kamu tuju untuk tujuan yang bener, bis tujuanmu itu pas datang, cepetan naik gitu. Dan dia tuh udah ngasih aba-aba ke supirnya itu supaya nunggu, karena aku harus naik itu jurusanku yang saya tuh sebenarnya bukan bis dia gitu. Makanya dia kam-kamnya itu teriak-teriak kayak orang
kayak orang marah-marah, kayak orang apalah histeris kayak gitu, bikin malu aku di bis dia kan. Sebelum batin saya baru sadar, oh ya ampun baik banget sebenarnya dia, cuma caranya itu loh aku shock gitu. Aku shock. Itu pengalaman pertama naik bis, diomel-omelin, diteriak-teriakin, udah gitu baru aku tahu, aku bilang terima kasih, tapi shocknya itu belum habis gitu. Di dalam bis saya masih stres juga, cuman batin ya dia baik ya, dia mau turun ngomongin ke supir berikutnya, saya suruh naik dia, dan supir itu bener loh, supir berikutnya itu begitu nyampe tujuan yang saya mau itu, halte yang saya mau itu, dia khusus ngomong loh, koredes, maksudnya kamu harus turun yang ini, kamu harus silakan turun di sini, ini tujuanmu gitu. Saya bersyukur ya, berterima kasih sekali ya, ya ternyata ya baik-baik gitu, tahu saya orang asing. Jadi itu pengalamanku naik bis, oke? Mungkin nanti video yang akan datang, biar nggak usah kepanjangan, saya punya lagi pengalaman lucu lagi. Pengalaman saya naik Shinkansen, ini tak jadiin video kedua aja ya, biar nggak usah panjang-panjang. Oke, kore desu, ijo desu, minasan, mata ne. Tsugi no video, Nihon no koto, Nihon ni tsuite, Nihon ni tsuite no keiken, omoshirou keiken, oshiemasu. Nggak tahu salah apa enggak, udah ya ampun, udah mungkin 20 tahun aku nggak ngomong bahasa Jepang. Pokoknya saya akan ceritakan pengalaman menarik yang lainnya di video yang akan datang, tentang pengalaman saya waktu tinggal atau waktu sekolah di Jepang. Sampai jumpa lagi, jangan lupa stay safe, stay healthy. Jangan lupa dong komen, yang belum subscribe silahkan subscribe supaya kita bisa berteman. Tuhan memberkati.